Oke, ayat 16 dan ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Alkitab jelas memberikan penegasan, inilah fondasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang benar akan hidup oleh iman. Tapi dimensi iman yang Tuhan mau terus ada dalam hidup kita, tidak boleh berhenti hanya pada satu level belaka. Ya, semua kita sebagai orang percaya adalah orang yang beriman. Kita percaya kalau kita mati pasti masuk sorga. Tapi masalahnya kan kita masih menjalani kehidupan sehari-hari di dunia ini. Setuju ya? Nah, ketika saudara menjalani kehidupan sehari-hari dalam dunia yang Alkitab tuliskan masih dikuasai si jahat. Dalam arti ada sistem kehidupan yang jahat yang terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas saudara orang Kristen atau non-Kristen, saudara masih ada dalam sistem kehidupan yang jahat itu. Itu sebabnya kita membutuhkan takaran iman yang berbeda. Kita tidak bisa hanya sekedar percaya kalau aku mati pasti masuk sorga. Haleluya dengan hal itu. Cuma 3 orang. Tapi kan kita masih menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kita menaklukkan sistem dunia yang jahat ini, kita membutuhkan takaran iman yang lain. Takaran iman yang harus lebih dari sekedar membawa kita kalau mati masuk sorga. Kita butuh takaran iman yang membuat sorga masuk dalam hidup sehari-hari kita. Itu sebabnya Alkitab menuliskan, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Ayat yang ke-17. Yang bertolak dari iman atau yang memulai dari iman. Iman yang menyelamatkan. Tapi memimpin kepada iman. Membawa kita masuk dalam level atau takaran iman yang lebih lagi. Setuju, amin? Itu sebabnya saya mengendaki agar setiap kita terus belajar membangun kehidupan sehari-hari kita di atas dasar prinsip firman. Prinsip kebenaran. Nah, minggu yang lalu saya membagikan kepada saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen seringkali, walaupun kita tahu aku sudah diselamatkan, kalau aku mati pasti masuk sorga. Tapi perjalanan kehidupan sehari-hari kita seringkali masih terus diganggu atau ditekan oleh rasa bersalah, rasa tidak layak, terintimidasi. Sehingga persekutuan kita dengan Tuhan jadi terganggu. Padahal seharusnya, bilang seharusnya, persekutuan pribadi yang kita miliki dengan Tuhan itu sangat penting. Bahkan itu yang menjadi fondasi kehidupan kekristenan yang sejati. Kekristenan tanpa realita persekutuan dengan Tuhan adalah keagamawian belaka. Jadi saudara cuma akan mendapatkan ritual-ritual agamawi tanpa ada kehidupan, tanpa ada perubahan. Padahal Tuhan mengendaki tiap kita ibadah, tiap kali kita berdoa, selalu ada jamahan roh yang kita alami. Bilang-bilang sama-sama, aku percaya, aku meyakini, bahkan aku mengharapkan. Setiap kali aku berdoa, aku selalu alami ada jamahan Tuhan terjadi dalam hidupku. Jadi adalah tidak normal kalau setiap kali saudara berdoa, saudara merasa biasa-biasa saja. Harusnya, bilang harusnya. Setiap kali aku berdoa, aku bersekutu dengan Tuhan. Ada sesuatu yang ilahi, Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan, Tuhan alirkan masuk dalam hidupku. Jadi setiap kali saudara selesai berdoa, harusnya ada sesuatu yang ilahi ditambahkan. Setiap kali saudara selesai ibadah, harusnya ada perubahan terjadi dalam hidupmu. Karena di dalam ibadah ada kuasa yang membawa perubahan dalam hidup manusia. Setuju, amin? Nah, alasan seringkali kita tidak mengalami jamahan Tuhan, tidak mengalami perubahan ilahi seperti yang seharusnya terjadi, karena disebabkan
dasar keyakinan yang kita miliki tentang keberadaan Tuhan itu masih belum akurat. Seringkali kita merasa, loh saya itu masih punya banyak kekurangan. Aku tuh masih sering jatuh bangun dalam dosa. Aku tuh sering masih hidup dalam ketidakakuratan. Jadi mana mungkin Tuhan mau terima hidupku? Nah, Alkitab memberikan penegasan kepada kita. Coba saya mengajak untuk kita melihat kitab Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama menuliskan seperti ini. Sebab itu, baca yang keras ya. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah satu takaran iman yang baru yang Tuhan ingin tambahkan dalam hidupmu. Di mana setiap kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Lewat korban Kristus, kita telah diperdamaikan dengan Allah sendiri. Oh, come on. Jadi kalau saudara berdoa dan rasanya kosong, itu disebabkan karena kebenaran ini belum masuk dalam hidupmu. Kalau saudara berdoa dan rasanya tidak ada sesuatu yang ilahi. Oh, come on. Nih, saya mengajak untuk semua saudara mulai memiliki perspektif yang berbeda tentang doa. Doa adalah persekutuan yang kita lakukan. Tindakan kita ngobrol sama Tuhan. Jadi jangan langsung berpikir doa, tindakan agama, kita harus tutup mata, harus ada di kamar yang tertutup. Kalau bisa ya enggak apa-apa. Tapi doa itu bukan hanya sekedar tutup mata, lipat tangan, masuk dalam kamar. Setuju ya? Doa adalah persekutuan kita yang terus menerus. Percakapan yang terus menerus kita lakukan dengan Tuhan, dengan Bapa kita di sorga. Jadi harusnya, bilang harusnya, tiap kali aku berkata-kata dengan Bapa di sorga, ada sesuatu yang ilahi. Minimal ada respon dari Bapa di sorga berbicara kepada kita. Setuju ya? Kan nggak enak kalau saya lagi ada di depannya Steve, lalu kemudian saya ajak dia ngobrol, saya bicara, tapi dia terus diem aja, kan nggak enak. Sama seperti kita berbicara kepada bapak kita, saudara punya orang tua masing-masing kan? Mau yang masih seger kayak saya, mau yang sudah ya super senior. Usia 80, 90-an gitulah kira-kira. Kalau diajak ngobrol, diem aja kan gak enak. Betul ya? Bahkan ini orang tua kalau lihat ada anak di depannya, pengennya ngajak komunikasi. Kecuali ini orang tua penuh konflik, diem aja. Tapi percayalah, Bapamu yang di sorga gak ada konflik sama sekali. Jadi setiap kali dia berinteraksi dengan saudara atau saudara berinteraksi dengan dia akan selalu berkomunikasi. Kenapa dia memanggil dirinya sebagai Bapa? Dia pencipta langit dan bumi. Tapi kenapa dia mau panggil dirinya sebagai Bapa dan memanggil saudara sebagai makhluk ciptaan itu sebagai anak? Kita ini makhluk ciptaan, tapi pencipta langit dan bumi berkenan memanggil kita dengan sebutan anak. Kenapa? Karena dia pengen komunikasi. Dan ini jenis komunikasi yang terdekat. Paling intim. Setuju ya? Komunikasi pemimpin dengan bawahan tetap ada batasan. Amin. Komunikasi apalagi? Antara bos dengan bawahan tetap ada batasan. Bahkan komunikasi pendeta dengan jemaat tetap ada batasan. Tapi komunikasi ayah dan anak, ini ada keintiman di dalamnya. Nah karenanya Bapa di sorga mau setiap kita terus belajar membangun dan menumbuhkan takaran iman kita. Seperti yang sudah ditulis di dalam Alkitab, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Bapa di sorga. Artinya kapanpun, bilang kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, ketika kita
mencoba membangun interaksi dengan Bapa lewat doa. Bapa di sorga selalu meresponi kita. Jadi mulai dari sekarang saya betul-betul mengharapkan, merindukan untuk saudara tidak hanya sekedar jadi orang Kristen yang ya yang penting saya doa. Mau ada respon, mau tidak ada respon, yang penting saya doa. Berhentilah jadi orang Kristen model kayak gitu. Karena itulah tipikal ciri-ciri Kristen agamawi. Tuhan tidak pernah mau kita jadi beragama Kristen. Tuhan mau kita punya persekutuan pribadi dengan Dia. Jadi ayo mulai sekarang saya kepengen kita mulai membangun sebuah mentalitas yang berbeda. Kita mulai punya ekspektasi yang berbeda saat kita berdoa. Setuju, amin? Adalah tidak normal kalau saudara doa dan sepertinya nothing happen. Seringkali itu disebabkan karena kebiasaan kita. Kita sudah kadung jadi orang Kristen. Atau lebih tepatnya terlanjur jadi orang yang beragama Kristen. Kalau pakai bahasa saya beragama Kristen. Lebih mari kita rubah hal tersebut. Mungkin saudara bilang begini, tapi Pak, apakah Tuhan mau terima keberadaan saya? Yes. Karena Alkitab menuliskan dengan jelas dalam ayat yang pertama ini. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, kita beroleh jalan masuk oleh iman. Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia, maksudnya oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Memang tidak semua orang bisa menghadap, bertemu, berinteraksi dengan Bapa di sorga muka dengan muka. Tapi oleh karena anugerahnya, kita dibukakan jalan untuk bisa berinteraksi secara langsung, bertemu muka dengan Bapa sendiri. Ibrani pasal yang ke-10 juga memberikan penegasan kepada kita. Coba dengan cepat, saya ajak untuk saudara membuka kitab Ibrani pasal yang ke-10. Oh, haleluya. Ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Sebentar, jangan dilanjut dulu. Alkitab menuliskan melalui darah Yesus Kristus, karena korban Kristus di atas kayu salib, maka kita sekarang, terlepas saudara bilang saya masih punya kelemahan, terlepas saudara bilang saya masih punya keterbatasan, masih pernah jatuh dalam dosa, oh come on, kita sekarang penuh keberanian diberikan oleh Tuhan sebuah kepastian. Sehingga saudara tidak perlu takut-takut lagi. Jangan pernah memiliki persepsi bahwa Bapamu yang di sorga itu sama seperti seorang bapak yang selalu menuntut kesempurnaan. Dan begitu ada sedikit yang tidak sempurna dalam hidup kita, langsung kita dihalilintar. No. Terlepas dari kelemahan, kekurangan yang masih kita miliki, Bapa di sorga tidak melihat kelemahan kita. Bapa di sorga melihat kesempurnaan korban Kristus dalam hidup kita. Jadi sekarang, oleh karena darah Yesus, kita bisa penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kristus, korban Kristus telah membuka jalan yang baru. Artinya ada jalan yang lama. Betul ya? Nah, selama ini ada banyak dari antara kita, orang-orang percaya, mencoba menghampiri Tuhan dengan pakai jalan yang lama. Apa itu jalan yang lama? Jalan Taurat. Di mana saudara harus mengikuti aturan-aturan tertentu sebelum engkau bisa bertemu dengan Tuhan. Oh, cuma 3 orang.
Tapi masalahnya saudara itu tidak lagi berjalan mengikuti jalan yang lama. Dan saudara tidak sedang menghampiri pencipta langit dan bumi. Saya ulangi, ada jalan yang baru. Dan engkau sedang menghampiri Bapakmu. Engkau bukan menghampiri pencipta langit dan bumi. Walaupun pencipta langit dan bumi itu adalah Bapamu. Tapi engkau tidak sedang menghampiri pencipta langit dan bumi. Engkau sedang menghampiri sosok Bapamu. Memang Bapamu adalah pencipta langit dan bumi. Saya kasih ilustrasi gini aja deh. Siapa ya? Presiden Jokowi punya anak. Siapa? Kaisang. Kaisang tidak datang menghadap presiden. Kaisang menghadap bapaknya. Kalau menghadap presiden, protokolnya jelas. Ada protokol yang harus dijalani. Tapi dia sedang menjumpai bapaknya. Caranya beda lagi. Nah, lewat korban Kristus, pencipta langit dan bumi mau memanggil dirinya dengan sebutan Bapa. Dan lewat korban Kristus, saudara sebagai makhluk ciptaan, disebut, dipanggil, diposisikan sebagai anak. Dan Alkitab menuliskan juga lewat korban Kristus yang sama, ada jalan yang baru yang sudah dibukakan bagi setiap kita. Sehingga kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, saudara bisa menghampiri pencipta langit dan bumi itu sebagai Bapa kita. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau saudara membaca dalam terjemahan, dalam tulisan kitab Markus pasal yang kelima, Alkitab menuliskan dalam pasal yang kelima, coba saya mengajak untuk saudara bisa melihat Markus pasal yang kelima ayat 27. Dalam ayat yang ke-27 dituliskan perempuan yang sakit pendarahan itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi kalau saudara perhatikan dalam Lukas pasal yang ke-8, ini menarik. Dalam Lukas pasal yang ke-8, dalam ayat yang ke-43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Perhatikan, Yesus sama sekali tidak sedang punya niat untuk menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan ini. Betul ya? Sama seperti sedemikian ada banyak orang di hadapan panggung di mana Tuhan berada. Ingat cerita tadi yang saya ceritakan? Tentang penglihatan atau mimpi dari Mam Eli. Dia melihat ada orang banyak. Tapi di tengah orang banyak itu seperti tiba-tiba muncul seseorang. Yang menunjukkan ada sesuatu yang spesial. Oh come on. Dan orang yang memunculkan dirinya dengan sesuatu yang spesial itu seperti menarik. Ada kuasa, kemuliaan dari Tuhan datang menjamah hidupnya. Sama seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 8 ini. Ada begitu banyak orang berada di sekeliling Yesus. Oh, come on.
Semua berkerumun di sekeliling Yesus. Petrus bahkan berkata, lah kita ini berdesak-desakan, kok kamu tanya siapa yang pegang aku? Ya ini kita semua pegang kamu. Gimana sih? Tapi Yesus bilang, no. Pegangan atau sentuhan kalian semua nggak ada efek buat aku. Tapi ada sesuatu yang membuat kuasa keluar daripada. Lalu kalau kita baca lebih lanjut, dalam pasal yang ke-8 ini, ayat yang ke-47 dituliskan. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yang membuat perempuan ini menjadi istimewa, sentuhannya menarik kuasa. Karena ada iman dalam hidup perempuan ini. Nah, saya mengendaki setiap kali saudara berdoa, tumbuhkan sebuah takaran iman. Yang membuat saudara berdoa, ikut ibadah. Dan sepertinya tidak mengalami apapun setelah selesai doa dan selesai ibadah. Karena saudara seperti kerumunan orang banyak yang terus berdesak-desakan mencoba menyentuh Yesus, tapi nothing happen. Karena takaran iman dalam hidupmu tidak engkau tumbuhkan. Mulai hari ini, katakan mulai hari ini, aku mau tumbuhkan takaran iman dalam hidupku. Sehingga setiap kali aku berdoa, setiap kali aku menyembah, tiap kali aku baca Alkitab, tiap kali aku ibadah, sesuatu yang ilahi pasti terjadi dalam hidupku, harus terjadi dalam diriku. Yang percaya katakan amin. Kita tidak mau jadi orang Kristen kebanyakan yang hanya berdesak-desakan, tahu kumpul-kumpul, tahu berdesak-desakan, tapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Katakan era kekristenan yang agamawi, yang hanya sekedar kumpul-kumpul, berdesak-desakan, sudah selesai. Di dalam nama Yesus, ini saatnya setiap kali aku bersekutu, berdoa, menyembah, baca Alkitab, ibadah, ada sesuatu yang ilahi yang terjadi dalam diriku. Amin. Pastikan setiap kali saudara berdoa, setiap kali engkau menyembah Tuhan, tiap kali engkau ibadah, tiap kali engkau menyembah, pastikan ada sesuatu yang terjadi dalam dirimu. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil, saya tidak mau hanya sekedar khotbah. Saya mau setiap kali saya berkhotbah, menyampaikan pesan firman, saya sendiri terima sesuatu dari Tuhan. Nah, saudara yang sedang ibadah, jangan cuma sekedar kumpul-kumpul, datang ibadah, nyanyi-nyanyi, dengar khotbah, lalu ya sudah kan, sudah selesai. Kewajibanku jadi orang Kristen tuntas. No, rugi, tahu nggak? Saudara sudah meluangkan waktu datang ibadah, jauh-jauh dari rumahmu, datang ibadah. Pastikan ada sesuatu yang besar. Jangan mau hal yang kecil-kecil, jangan mau hal yang biasa. Harapkan perkara-perkara besar untuk terjadi dalam hidupmu. Karena memang Tuhan menyediakan perubahan hidup, terobosan ilahi, kemenangan, mujizat, kesembuhan, apapun yang kau butuhkan, Dia sediakan di dalam rohnya. Dan Dia sedang lepaskan. Ada rahmat dan kasih karunia yang Dia selalu lepaskan